Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya semua? Oke, Bapak harap anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan memulai ibadah devosi kita. Untuk itu mari kita semua, Bapak dan juga anak-anak mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah di pagi ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi ini, mari kita bersatu dulu di dalam doa. Untuk itu semuanya sikap berdoa, lipat tangan. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Doa ini akan Bapak pimpin ya untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kembali kami di pagi hari ini mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan Bapak dan juga anak-anak. Dan saat ini Bapak dan anak-anak akan mengikuti ibadah devosi. Kiranya Engkau berkati kami semua sehingga kami dapat mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan di hari ini dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, yaitu pujian yang berjudul Sorak dan Puji Dia. Untuk itu, mari kita semua bernyanyi dan memuji nama Tuhan melalui video lagu yang Bapak tampilkan berikut ini ya. Oke. Mari kita bernyanyi bersama-sama.
Nah, anak-anak, kita sudah selesai menyanyikan lagu Sorak dan Puji Dia. Sekarang kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan di hari ini. Nah, renungan firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan kita di hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-21. Nah, untuk pembacaan firman Tuhan di hari ini akan Bapak bacakan untuk anak-anak semua ya. Jadi anak-anak mohon dengarkan dan perhatikan ketika Bapak membacakan firman Tuhan di hari ini. Oke? Keluaran 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam, mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah seperti Engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuasaanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang, engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiya itu, saudara perempuan Harun, mengambil remana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan nyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Anak-anak, dari pembacaan firman Tuhan yang sudah Bapak bacakan tadi untuk kita semua, nah di situ menjelaskan bahwa bangsa Israel yang
telah terbebas dari perbudakan Firaun dan bangsa Mesir, di mana mereka berhasil menyeberangi Laut Teberau, dan kemudian bangsa Mesir dan kereta Firaun itu tenggelam karena laut yang tadinya terbuka kini tertutup dan menimbun bangsa Israel sehingga mereka tenggelam di laut tersebut dan mereka tidak bisa mengejar lagi bangsa Israel. Nah, di sini anak-anak bangsa Israel telah berhasil menyeberang dan mereka begitu bersukacita, begitu gembira dan bersyukur karena telah berhasil menyeberang ke pulau dan tidak tertangkap oleh bangsa Mesir. Nah, begitupun nyanyian pujian syukur bangsa Israel angkat untuk kebebasan mereka, di mana mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu, lewat nyanyian, dan lewat alat musik yang ada pada mereka pada saat itu. Nah, dari kejadian yang diceritakan dalam firman Tuhan ini mengingatkan bagi kita semua bahwa Tuhan begitu baik, di mana kebaikan Tuhan yang menyertai, menuntun, dan memampukan bangsa Israel untuk dapat keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir, sehingga mereka dapat menyeberang juga, di mana mereka diberikan suatu keajaiban yaitu bisa melewati Laut Teberau, bukan dengan kapal, bukan dengan rakit atau mereka berenang, tetapi Tuhan memberikan jalan membelah Laut Teberau sehingga mereka dapat berjalan hingga sampai ke seberang dan mereka bisa lolos juga dari kejaran kereta atau tentara Mesir. Nah, jadi dari firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan itu begitu ajaib, Tuhan itu begitu maha kuasa, dan Tuhan selalu menyertai dan menuntun umatnya yang percaya kepadanya. Untuk itu anak-anak, kita semua harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, menaikkan pujian syukur, menyanyikan dan memuji nama Tuhan dalam setiap kondisi kita. Nah, demikian untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu, mari kita sikap berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu, kiranya Engkau terus ingatkan akan kebaikan Tuhan, akan kemahakuasaan Tuhan, akan begitu ajaibnya kuasa Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, nah anak-anak, sekarang diskusi kita telah selesai. Anak-anak bisa melanjutkan kegiatan dan aktivitas anak-anak berikutnya. Oke, seperti biasa, God bless you and I love you. Dadah anak-anak.